Sadu, sadu, sadu. Saudara-saudara yang terkasih, topik hari ini yang akan saya bawakan adalah berlindung. Ya, kalau untuk bicara berlindung, saya rasa semua dari kita paham berlindung. Ya, sudah di sarana belum? Sudah. Ya, nah, kata berlindung simpel, tapi sungguh kita harus menjalankannya dengan penuh keyakinan. Pertama-tama, sebelum kita menyatakan kita berlindung, kita perlu tahu kenapa kita perlu berlindung. Ya, kalau misalnya anak-anak berlindungnya sama orang tuanya, ya. Kalau kita merasa terancam, kita berlindung ke cari polisi. Ya, cari polisi pun kita harus cari yang benar-benar, ya, nggak sembarangan cari polisi. Demikian juga kita berlindung. Pertama-tama kita harus tahu kenapa kita perlu berlindung. Ya, kita perlu berlindung karena kita merasa terancam, karena kita merasa perlu bantuan, perlu pertolongan, maka kita berlindung. Nah, perlindungan ini, contoh ya, Bapak Ibu mau pergi jalan-jalan, kita hiking deh, naik ke puncak Gunung Himalaya. Bapak Ibu lebih aman, lebih tenang, ikut pemandu yang sudah puluhan tahun, yang sudah terbukti biasa naik ke Gunung Himalaya, atau Bapak Ibu mau ikut orang yang gak tahu sama sekali tentang Gunung Himalaya? Kira-kira nyesat gak? Bahaya gak? Bahaya banget. Maka pada saat kita berkata berlindung, kita perlu tahu kenapa kita perlu berlindung. Ketakutan seperti apa yang kita sadari, pahami, sehingga kita perlu berlindung. Pernahkah Bapak Ibu merasa bahwa capek banget ya hidup ini? Ulang-ulang. Sebentar happy, sebentar nggak happy. Ya, ada istilah yang sering kita bawa dalam keseharian, samsara nggak pasti. Jadi kalau hidup di samsara ini mencari kepastian, salah. Ya, samsara itu tak pasti. Jadi kita kalau mau berlindung, kita harus tahu kenapa kita mau berlindung, kan? Oke. Kalau Bapak Ibu pernah merenung, berpikir ulang-ulang bahwa kehidupan ini penuh dengan penderitaan, ada nggak kebahagiaan? Ada. Tapi sementara itu adalah kebahagiaan semu. Itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kita tidak mengulang kembali penderitaan. Lalu kepada siapa kita berlindung? Ya, jangan basing-basing kita berlindung. Kalau kita berlindung sembarangan, bahaya nggak buat kita? Bisa diajak masuk jalan sesat nggak? Ya. Nah, setelah dengan siapa, lalu pakai apa? Kalau Bapak Ibu pernah, saya hanya sebelum saya mulai ya, saya mau coba menimbulkan kembali memori yang sudah ada, data di atas sini, di dalam sini, bahwa apa yang sudah kita pelajari itu sebetulnya sudah ada. Namun keyakinan kita itu belum murni. Kalau belum murni, coba kalau kita belajar nyanyi ya, kita belajar sungguh-sungguh. Bentar, disambungin dong. Ada sedikit kesalahan teknis, nggak apa-apa, ya. Samsara nggak pasti kan? Tadi sudah bilang, ya. Jadi it's okay, it's okay. Mari kita lanjut. Pada saat kita berkata berlindung, kita menyadari bahwa ada yang perlu kita lakukan.
Ketakutan pertama, kita terlahir di pasangan. Terlahir penasaran. Iya, kalau terlahir lagi sebagai manusia. Sungguh tidak gampang terlahir sebagai manusia. Pernah nggak? Ini sambil nunggu ya. Jadi Jakarta akan kasih banyak sekali bonus karena di depan belum ready. Oke. Pernah nggak mendengar satu istilah bahwa kalau mau berbuat kebajikan sekarang lah, besok belum tentu bangun. belum Pernah dengar itu? Ini cek kirim linknya aja. Saya Link baru. koreksi. Besok tuh pasti bangun. Pertanyaannya bangun di mana? Ya, kan orang suka bilang kan, berbuatlah kebajikan. Kalau udah nggak punya kesempatan lagi, kumpulkan karma baik. Ya, nanti besok kalau nggak bangun cak mano. Ya, saya bilang, saya koreksi ya, pasti bangun. Tenang aja. Ya, tidur itu pasti bangun. Mati itu pasti bangun. Bangunnya di mana? Di alam mana? Kalau bangun tiba-tiba kakinya empat, tiba-tiba bangun berekor saya, kan shock. Wah, kok ada ekor? Kemarin tidak ada, ya kan? Nah itu. Jadi kita pasti bangun. Minta WA aja, Ci. Perlu memastikan WA saya. bahwa Ini kayaknya link baru deh, Ci. ya, Kayaknya link baru. Tolong di sana sih ya. Cici minta di sana. satu hal Ya, ya. yang perlu kita pahami adalah pada saat kita punya keyakinan sungguh-sungguh, kita tahu bahwa kehidupan kali ini itu tidak ada jaminan bahwa ini akan membawa kita ke kehidupan yang akan datang yang lebih baik kalau kita tidak mempersiapkannya. Contoh, dipersiapkan saja belum tentu sempurna. Bapak Ibu pernah mengalami, kita punya planning ya, dari kecil nanti saya mau kuliah ini, habis itu saya mau masuk ini, lanjut ini, married, punya anak, segala macam ya, kita punya planning. Pernah ngalamin bahwa hasil yang keluar belum tentu sesuai rencana? Ya, nah, itu tidak gampang. Yang gampang adalah kalau kita sudah akan perbedaan di 3 alam rendah. Ini untuk menjadi PPT. Nah, itu bahaya sekali, sangat bahaya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, Kalau Zoom bangun nggak besok? Pasti bangun, tenang aja pasti bangun. Bangun di mana? Di alam mana? Kaki 2, kaki 4, ini kaki 8. Ayo, berekor, berbulu. Oke, yuk kita mulai ya. Sudah siap Jonathan? Thank you. Saya rasa ini semua yang duduk di sini pasti sudah tahu, ya. Budang Saranan Gacami, Damang Saranan Gacami, Sanggang Saranan Gacami. Ya, ini kita ucapkan minimal seminggu sekali ya kalau ke wihara ya, minimal. Tapi kalau yang bikin PR di rumah, ini diucapkan tiap hari, pagi dan malam. Kenapa? Diucapkan terus be, pada saat nafas terakhir belum tentu ingat ini. Apalagi tidak diulang-ulang. Ya, oke. Lanjut, saya nggak bahas ini ya, ini sudah familiar, cuma saya ingin membuka. Pada saat kita berlindung pada Triratna, semua udah tahu ya berlindungnya pada Triratna ya, bukan pada dewa-dewa atau pada penunggu pohon di mana gitu ya. Nanti kalau mau ditanya boleh nggak berlindung nanti di sesi tanya jawab. Oke, jadi pada saat kita bilang berlindung pada Triratna, siapa di sini yang belum tahu berlindungnya pada Triratna? Gak ada ya, semua tahu ya berlindung pada Triratna. Triratna itu kan
3 ratna. Ratna itu permata, ya. Ratna Buddha, Ratna Dhamma, Ratna Sangha, 3 permata. Nanti saya akan kupas kenapa 3 ini, kenapa enggak yang lain. Oke, lanjut. Yang sekiranya merasa perlu mau dijepret foto, monggo. Yang mau catat silakan, yang mau nanya dicatat. Nanti di akhir sesi ini silakan tanya, daripada pulang dengan keraguan-raguan. Ya, guru agung kita mengajarkan kita kehidupan. Apapun yang diajarkan, buktikan sendiri. Ya, kalau Jeventa bilang, "Oi, kuenya enak," ya enaknya Jeventa seperti apa sih? Kita nggak tahu, ya kan? Tapi kalau Jeventa bilang itu enak, ke sana, cicip kuenya, benar gak enak? Oke? Konsep berlindung dalam agama Buddha itu 1, menghilangkan kegelapan batin, menemukan jalan kebenaran, belajar dari teladan luhur. Oke? Ini baru pembukaan. Next, Jonathan, thank you. Triratna ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Buddha adalah original nature, Dharma, compassionate teaching, isi daripada ajaran Buddha. Lalu Sangha, harmonious community, ya, tempat kita berguru. Satu komunitas yang dimana kita sangat membutuhkan seorang guru. Kalau kita nggak ada guru, kita bisa baca nggak? Nggak bisa. Ya. Kalau Tisarana berlindung itu adalah gerbang masuk ajaran, baru buka gerbang. Tapi pada saat kita punya guru, punya guru juga seperti saya bilang tadi ya, kita berlindung cari polisi, nggak tahu dong polisinya dewe ngawur, banyak kan? Nah, kita berguru juga demikian, kita akan memilih kualitas guru kita. Ya, kita memilih kualitas guru kita, pantas nggak? Apakah guru kita itu sudah terbebaskan dari kilesa-kilesa? Ya, kilesa-kilesa itu ada yang kasar, ada yang halus. Hari ini pun saya cuma singgung sepintas. Ya. Next. Nah, 4 alasan berbeda yang membedakan membuat Buddha pantas untuk menjadi objek perlindungan. 1, Buddha telah mengatasi ketakutannya. Artinya apa? Buddha sendiri itu sudah menyelesaikan. Buddha sudah mencapai pencerahan. Buddha sudah mencapai pembebasan. Kalau kita ikut orang pergi berenang ke laut, yang ngajak itu tidak bisa berenang, berani nggak? Nggak berani. Dia aja tidak bisa menyelamatkan diri dia sendiri, bagaimana dia bisa membantu saya? Ya kan? Jadi karena Buddha telah mengatasi masalah tersebut ketakutannya. Kedua, Buddha sepenuhnya tampil dalam menolong orang lain untuk membebaskan mereka dari ketakutan. Kenapa tampil? Buktinya sekitar semenit. 84.000 cara. Dipelajari. Ya, memahami tentang ketidakkekalan, kelahiran sebagai manusia yang sangat utuh, hijab, banyak sekali tentang kematian. 84.000 dari sekarang sampai mati nanti itu belum tentu habis. Ya, beliau welas asih Buddha itu adil dan sama rata terhadap semua makhluk. Buddha tidak membeda-bedakan.
Oh, ini umat Buddha. Lalu berlaku seperti itu. Sorry, teknis lagi. Oh, oke. Aku selesaikan ini ya. Oh iya sih. Lanjut, sorry ya, ada iklan lewat barusan. Jadi welas kasih Buddha adil sama rata terhadap semua makhluk. Jadi Buddha itu tidak melihat bahwa ini orang Indonesia, orang Amerika, orang Chinese, orang India. Recording in progress. Untuk memegang prinsip hukum sebab akibat. Ya, hukum sebab akibat itu sangat penting untuk kita orang Buddhis, apalagi ngakunya sudah di sarana, sudah berlindung. Tidak ada kejadian sekecil apapun yang datang dari luar. Semua itu datang dari kita. Kita punya bibit baik dan bibit buruk, sehingga membuahkan hasil baik dan hasil buruk. Ya, jadi kalau misalnya tidak percaya dengan hukum karma, hukum sebab akibat, belum Buddhis. Ya, oke. Ini saya kembali ya. Yang keempat tadi yang sudah saya sampaikan, Anda akan membantu semua makhluk, baik mereka yang menyakiti maupun mereka yang membantunya. Sudah saya sampaikan. Kejadian seperti ini saya pikir bulan kemarin, minggu kemarin mestinya enggak ya? Enggak, sorry, ini apa? Oke, enggak apa-apa. Ini bibit saya. Bibit di kelas saya kejadiannya seperti ini. Kalau saya tidak punya bibit itu, ini tidak akan kejadian. Jadi kita tidak pernah menyalahkan Tadi orang audio lain. saya nyala. Ya, baik buruk itu semua bibit kita. Oke, don't worry. Nggak apa-apa ya, Jonathan, jangan stres ya, santai aja. Oke, samsara tak pasti, bro. Ya, oke, lanjut. Be happy ya, kita enjoy. Next. Tadi kan kenapa Buddha menjadi objek perlindungan kita? Ya, sudah kita paham. Yang kedua, Dharma pantas untuk menjadi objek perlindungan kita. Ada 84.000, tadi saya udah bocorin dikit ya, ajaran Buddha. Monggo dikupas, monggo dipelajarin. Mudah-mudahan sampai akhir kehidupan ini selesai 84.000. Mudah-mudahan. Oke? Itu semua kembali lagi ke bibit kita. Ya, apakah kita punya jodoh? Apakah kita punya karma itu? Apakah kita bisa? Kembali lagi ke kita. Ya, nanti kalau ada yang tanya, saya bocorin sedikit di akhir sesi bagaimana untuk mengkondisikan. Kok Edi udah senyum-senyum ya? Kok Edi udah pernah dengar soalnya? Oke, next. Sangga pantas untuk menjadi objek, ya. Jadi Buddha, Dharma, Sangga, Triratna, 3 ratna, 3 permata. Kenapa pantas, ya? Yang ketiga, kita butuh bimbingan guru. Guru spiritual merupakan dasar dari sang jalan menuju kebudayaan. Kalau kita tidak punya guru, kita akan menghabiskan banyak sekali waktu nganar-nganar kata orang Palembang. Coba jalan ini, coba jalan itu. Tapi kalau kita punya guru, dalam tanda kutip ya, guru yang kita sudah seleksi baik, cocok, bagus untuk kita, beliau adalah sang jalan. Jadi tidak usah menghabiskan begitu banyak waktu untuk coba sana, coba sini, lompat sana, lompat sini. Semua sistematis. Oke? Nah, kembali lagi. Kriteria guru yang bagus seperti apa? Kembali ke bibit kita. Ada orang butuh guru yang lemah lembut. Dikerasin, dia nggak kuat. Ada orang
butuh guru yang benar-benar, kata anak muda sekolah, strength. Ya, gurunya strength-nya gitu ya. Tapi kalau kita bisa melihat sosok guru kita itu dari strength-nya itu penuh dengan belas kasih, itu luar biasa. Kita belajarnya tuh ekstra cepat. Kenapa? Karena guru kita cukup, dalam tanda kutip, cukup memicu kita. Yang kita dipecut. Halo, waktumu tidak banyak. Berlatih. Sekarang, gak ada besok. Siapa yang ingat tadi pagi sarapan apa? Boleh? Tadi pagi sarapan apa? Divaksin ya? Bakpao, oke. Kemarin pagi sarapan apa? Bakpao juga. Seminggu yang lalu hari Minggu bakpao juga. Hari Minggu ya? Kue tiaw, kira-kira gitu kan? Nah, ini cuma salah satu contoh. Bagaimana pikiran kita itu membuat kita begitu gampang lupa. Sehingga kita perlu berlatih sungguh-sungguh untuk menanamkan itu dalam-dalam. Supaya istilahnya buka tutup mata, ingat ke sana. Oke? Thank you. Next, Jonathan, thank you. Ia yang telah berlindung kepada Buddha Dhamma dan Sangha dengan bijaksana dapat melihat 4 kebenaran mulia, atau kadang-kadang disebut 4 kebenaran mulia. Ya. Duka, sebab dari duka, akhir dari duka, serta jalan mulia berfaktor 8 yang menuju pada akhirnya duka. Familiar? Familiar ya? Jadi saya akan mengambil data-data yang sudah kita pelajari selama ini, familiar, tapi saya akan sampaikan kenapa. Kalau kita sudah tahu kenapa, kita akan lebih yakin. Kalau kita yakin, hasilnya akan optimal. Oke? Kalau keyakinan kita tanggung-tanggung, hasilnya juga tanggung-tanggung. Ya? Oke, next. Oh. Terima kasih ya Jonathan. Kamu operator lengkap. Oke. Sambil foto ya. Thank you. Kamu luar biasa. Oke. Mewujudkan perlindungan sejati kalau perlindungan kita sudah sejati. Ya, kalau sudah sejati, which is kita sekarang dalam tahapannya. Ya, dalam tahapannya. 1. Berteduh pada 3 permata Triratna. 2. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah bisa menjalankan praktek dharma. Nanti ya, saya akan sampaikan. Tidak semua yang kita lakukan itu murni praktek dharma. Kelihatannya praktek dharma, tapi banyak sekali didoplengi dengan motivasi-motivasi kita yang kurang bersih. Ya, oke. Lalu terakhir apa? Mencapai pembebasan, nibbana. Pertanyaan, siapa yang mau nibbana? Kok ragu-ragu? Cepet-cepet mau nibbana, nggak lelah. Ya, kita terakhir tujuannya adalah nibbana. Oke, saya akan menyampaikan kenapa nibbana itu penting sekali dan nibbana untuk siapa. Next. Penerapan makna berlindung. Oke, ini sudah saya sebut tadi ya. Mempelajari dan memahami ajaran Buddha dan Sangha, merenung. Nah, merenung dan merefleksikan makna dan pentingnya berlindung. Ini perenungan ini bisa kita lakukan secara kita mengunjungi satu daerah. Misalnya contoh, kita melakukan kebajikan, ada daerah yang ada bencana, kita datang, tempat itu bisa jadi perenungan kita. Ya, dengan melihat kondisi di sana, kita bisa tahu
penderitaan samsara seperti apa yang kita alami sekarang. Perenungan cara kedua, duduk dengan manis, pejamkan mata, renungkan apa saja yang telah saya lakukan, berapa banyak waktu yang saya punya, dan apa lagi yang belum saya lakukan. Merefleksikan makna pentingnya berlindung itu dari sana. Kalau kita bisa merenungkan itu, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu. Sayang, Cece nggak terlalu berat kan? Soalnya kamu pegang kepala. Saya takut kamu sakit kepala dengar Cece ngomong. Enggak ya, santai aja ya. Soalnya begini tadi, ya. Jangan sampai ada yang pingsan gitu loh. Topiknya berlindung terus ada yang pingsan kan, berarti perlindungannya ada yang salah gitu saya. Bukan perlindungannya salah, saya menyampaikannya salah gitu loh. Oke, next. Oh sorry, yang ketiga ya. Menerapkan dan mengintegrasikan makna berlindung dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kalau kita cuma belajar sendiri, nanti ngawur, ya ngorong ngidul nggak karu-karuan ngabisin waktu. Belajar dibimbing oleh guru kita, ya. Tapi sudah belajar, semua teori tahu, tidak dipraktekkan. Kira-kira bermanfaat nggak? Kita lihat ya, nanti di belakang ya, bermanfaat gak ya? Simpan dulu jawabannya ya. Oke, next. Hasil dari berlindung. Hasil, ya. Kita dibimbing untuk menjalani hidup sesuai dengan hukum karma. Ingat ya, seorang Buddhis itu sangat memegang ajaran hukum sebab akibat. Ya, saya ulang terus menerus dalam setiap sesi saya. Ya, hukum karma dan sebab akibat itu adalah inti ajaran Buddha. Ya, dah baik dari pikiran, ucapan maupun perbuatan. Dan itu pun ada yang kasar, ada yang halus sekali, ada yang terselubung. Makanya kalau kita memang mau mencapai pembebasan, itu tidak hanya kilesa yang kita atasi, tapi jejak-jejak kilesa pun akan kita hapus. Kita latih untuk menghapus jejaknya. Jadi jejaknya itu nggak ada. Sulit nggak? Nggak. Kuncinya satu, harus ada tekad. Harus ada tekad ya. Next. Hasil berlindung, kita dibimbing untuk menjalani hidup sesuai dengan hukum karma, ya, menjaga kemurnian sila, menghindari 10 karma hitam, dan melatih 6 paramita. 10 karma hitam dan melatih 6 paramita ini saya tidak akan bahas, tapi saya boleh kasih rinciannya. Yang mau difoto monggo silakan. Ada. Oke. Nah ini ya, 3 perbuatan tubuh, 4 perbuatan ucapan, 3 lagi perbuatan pikiran. Yang pertama kita sering dengar ya, karma yang paling berat adalah membunuh makhluk hidup. Ini kadang-kadang kita suka bilang ya, membunuh manusia berat ya, membunuh hewan juga berat ya. Untuk rekan-rekan teman-teman yang sudah berlatih, membunuh nyamuk pun tidak ya. Ya, tahu nggak? Kenapa saya bilang kadang-kadang dalam praktek kita keseharian ya, ada banyak yang halus, yang terselubung. Siapa di sini yang suka tidur malam? Aku. Jadi paling tinggi dia. I know you. Okay. Kita sering tidur malam, itu juga melanggar sila pertama. Kita makhluk hidup bukan?
Kemuliaan terlahir sebagai manusia sulit didapat. Lalu kita tidak menjaganya baik-baik. Jadi sebetulnya tidur malam pun itu termasuk pelanggaran sila pertama. Tidak membunuh langsung. Itu yang saya sebut dengan kadang-kadang banyak sekali yang halus tanpa kita sadari. Jadi kadang-kadang kita tuh kan suka pikir, tidak apa-apa, karena aku nggak maksa orang kerja. Yang kerja kan saya sendiri, yang mau tidur malam kan saya sendiri. Resiko ya resiko saya sendiri gitu kan. Tapi sebetulnya itu secara halus itu melanggar sila pertama. Ya kalau udah tahu, ya kalau nggak tahu ya namanya nggak tahu ya. Kalau sudah tahu, punya dua pilihan, ya, mau dihindari atau mau diteruskan. Hindari baik, mau diteruskan juga tidak salah, tapi melanggar sila. Oke, jadi kalau sudah tahu sila-silanya, saya baca sepintas ya, membunuh makhluk hidup, mencuri itu tidak harus dalam bentuk barang ya. Kadang-kadang, oke, ada obrolan ya, ada santai obrolan. Gimana kalau mencuri perhatian? Ayo, sering kan? Caper, mencuri perhatian, ya. Melanggar nggak? Tetap melanggar. Kenapa? Kita melakukan sesuatu dengan motivasi mendapatkan mungkin sanjungan, misalnya contoh ya, caper boy, ya, biar dibilang Jonathan keren, misalnya, ya, kamu ada nilai di sana. Jadi kamu cari perhatian untuk diperhatikan orang, mencuri perhatian, tapi dengan motivasi supaya saya disanjung orang. Ini contoh ya, jangan nangis. Oke, ini contoh. Jadi ini juga melanggar sila sebetulnya. Ya, oke. Melakukan perbuatan seksual yang tidak benar. Ada anak kecil ya, kita nggak bahas ya. Yang dewasa udah pada tahu. Oke. Berbohong. Nah, berbohong kadang-kadang kan suka dibilang, boleh nggak sih saya bohong demi kebaikan? Bahasa kerennya white lies. Ada white lies, ada blue lies, ada black lies lagi. White lies. Yang namanya bohong, tetap aja bohong. Ya, mau dengan alasan bahwa ini bohong demi membantu teman, demi kebaikan, tetap aja bohong. Jadi bibit karma itu sendiri itu akan berbuah sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kalau ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang besar, ada yang kecil. Tapi apapun bibit itu, lewat pikiran, ucapan maupun perbuatan pasti akan berbuah. Tinggal tunggu waktunya kapan, cepat atau lambat, dan pokoknya besar atau kecil. Kapan pohonnya besar atau kecil? Kalau pohonnya kita sirami terus, sudah berbuah jahat. Enggak terlalu sih saya. Kemarin kau jahat sama aku, hari ini sudah aku balas kan. Sudah berbuat jahat, rejoice pula, senang atas perbuatan jahat tersebut. Itu namanya disirami. Sudah punya bibit, disirami. Begitu juga dengan kebaikan. Misalnya kita mau nolong orang. Nah, ini satu sindiran ya buat teman-teman. Aku nggak nyebut nama ya. Kita di sini nggak nunjuk siapa-siapa. Kadang-kadang kita sering kan berbuat sosial, membantu kegiatan sosial kemana-mana. Tapi setelah berbuat sosial atau belum selesai malah di tengah-tengah kegiatan sosial itu ngomel sepanjang hari. Ada? Bukan kita, orang lain. Ada pernah ketemu seperti itu? Ngocehnya panjang lebar. Itu namanya menyirami. Ya, kita buat kebajikan, kita sirami. Kita buat kejahatan, kita sirami.
besarnya akan tumbuh sesuai dengan waktu dan siraman kita. Satu biji apel ditanam, nanti berbuah satu biji apel enggak? Tumbuh besar pohon, bisa dapat banyak sekali apelnya. Kebayang bibit ini kalau bibit baik, ya satu bibit baik kita tanam, panennya banyak sekali. Tapi satu bibit buruk kita tanam, kita sirami, senang atas penderitaan orang, senang atas kesalahan yang sudah kita bikin. Ya, udah salah happy pula, syukurin. Ya, mati lah kamu. Itu bahasanya lebih ekstrim gitu. Itu menyirami loh, dan bibit itu akan tumbuh besar. Yang namanya satu biji bibit tidak panen satu biji buah, banyak. Oke? Berbohong, memfitnah atau mengadu domba. Memfitnah mengadu domba ya kadang-kadang kalau sengaja biasanya jarang lah ya, tapi kadang-kadang suka nggak sengaja. Contoh, kita nggak tahu kebenarannya, tapi kita menyampaikan hal yang tidak sesungguhnya, tidak sengaja katanya. Ya, dan itu sudah termasuk memecah belah. Apalagi memecah belah sama berantem, ya. Berbicara kasar. Nah, berbicara kasar ini sebetulnya bisa dilatih ya. Bisa dilatih untuk tidak menggunakan kata-kata yang, misalnya contoh ya, tolong banget sih kamu, kan aku udah bilang begini ya. Apakah harus menggunakan kata itu? Kenapa tidak kita ubah? Kamu nggak paham ya? Tadi saya sampaikan begini, belum paham, saya ulang lagi ya. Parami apa yang kita latih? Kesabaran. Oke, berlatih berkata jangan kasar. Yang ngomong sudah lupa, yang dengar sakit hati. Saya mau tanya ya, kapan di sini di antara kita banyak nggak yang sebelum tidur yang diingat tuh hal-hal baik? Aduh, hari ini aku senang sekali, pagi-pagi tadi saya bangun jam 4, terus saya meditasi, mandi, saya ke wihara. 8.30 sampai di sini belum ada orang, tapi saya happy bisa ketemu teman-teman. Biasa kan nggak punya waktu, bisa ketemu teman-teman, bisa ngobrol. Dia cerita tentang jadwalnya apalagi itu. Lalu saya punya kesempatan untuk berbagi di dalam kelas Dhamma Vibes berlindung. Habis ini saya mau melihat cucu, misalnya ya, itu siapa yang pada malam tidur itu merenungkan yang baik-baik. Kebanyakan ya yang di sini Mbak semuanya baik kok ya, yang di luar sana. Kebanyakan itu orang sebelum tidur yang disimpan, yang dipikirkan itu yang nyesek di dada. Aduh, aku kesel deh kok, aku udah capek, udah gawekan ini, salah pula, bla 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 bla, sampai dia tertidur. Aduh, itu menyirami bibit buruknya. Sudah kesel, udah bibit buruk. Ngapain kesel? Itu kan udah karma kita. Ya, kalau saya tidak punya bibit karma yang jelek, pada saat saya menerima buah itu tidak akan jatuh di saya. Jadi pada saat kita menerima bibit jelek, kita pikir saya punya bibit itu. Pernah kan? Bukan salah kita. Tiba-tiba kita yang kena marah. Pernah? Saya sering. Tapi setelah paham ini, apa yang kita lakukan? Gak apa-apa. Mungkin dulu secara tidak sengaja saya pernah lakukan itu dan itu kejadiannya sekarang balik ke saya. So, it's okay. Gak apa-apa. Jangan diteruskan lagi. Ya, hati-hati dengan ucapan. Kadang-kadang kita suka bilang,
Bolak-balik itu lingkaran setan, Je. Kenapa menggunakan setan ya? Hello. Kenapa nggak bilang itu lingkaran tikus? Kan lebih manis. Atau apa? Marmut ya, yang suka lari-lari di dalam kandang itu ya? Ya, ini yang nama ucapan lo. Hamster itu ya. Hamster ya. Nah, kita bilang ini lingkaran hamster, lari putar-putar di situ nggak kelar-kelar, nggak keluar-keluar gitu ya. Tapi kita menggunakan kata apa? Lingkaran setan. Setan lagi yang kena ya, kesian deh. Udah jadi setan masih kita salahin ya. Oke. Berbicara omong kosong. Nah, ini kadang-kadang ya nggak penting-penting kita hindari. Apalagi duduk bergosip untuk hal-hal yang tidak ini. Duduk ngopi boleh nggak? Boleh. Tapi kita berbicara sesuatu yang bermanfaat. Ya, jangan bergosip. Kalau guruku dan murid-murid itu mengatakan bahwa nonton pun kita nonton. Saya hobi nonton, suami hobi nonton. Kami sering sekali nonton. Ya. Beliau bilang kalau kita nonton nggak milih ya, itu termasuk omong kosong, ngabisin waktu, membuang-buang. Jadi nontonlah yang bermanfaat. Sebetulnya bermanfaat atau tidak kembali lagi ke bibit yang ada. Banyak orang nonton Inside Out, kartun, ya, oke. Sebagian orang yang tidak paham sampai ke dalam. Inside Out itu sebetulnya ngajarin kita bagaimana melihat diri kita. Apa aja ada dalam diri kita. Yang namanya si sedih, yang namanya si pintar, yang namanya bijaksana, yang namanya seorang guru. Kita punya itu semua, tinggal mana yang muncul. Kelihatannya film kartun ya, tapi makna yang dipesan ada. Film Superman, banyak yang nonton kan, banyak yang suka kan. Bagus nggak? Bagus, tergantung bibit di sini. Bibit kita tuh bagus nggak? Pada saat bibit itu bagus, keluarnya hasilnya bagus. Oke? Nah, perbuatan pikiran ini harus tidak kejiwaan dari luar. Ya, memiliki pikiran serakah. Misalnya, sebetulnya serakah itu ya bukan harus langsung kita ambil atau kita rebut atau apa, bukan. Ini versi halusnya ya. Misalnya, kita melihat satu baju, mak-mak deh, ya, kita ngomong sedikit tentang diri kita ya, biar bapak-bapak juga bisa paham dan membantu kita untuk mengoreksi gitu loh ya. Yang bapak-bapak yang membantu ibu-ibunya ya. Kita kadang-kadang yang namanya wanita kan senang lihat yang cantik-cantik ya. Ada yang nggak suka yang cantik? Suka lihat yang jelek-jelek? Enggak kan? Semua pada prinsipnya suka yang cantik-cantik kan? Setuju? Halo, cewek cantik baju merah, betul? Ya, kita senang yang cantik-cantik. Oke. Pada saat kita melihat sesuatu yang cantik, pikiran pertama yang seharusnya muncul adalah kita rejoice, bermudita. Wih, cantik nih yang dia pakai baju merah itu, berbahagia. Lalu kita bilang, keren, dia punya karma baik ya, bisa lahir begitu cantik. Ada kan kadang-kadang ya, kita melihat orang tuh yang astaga, cowok kok gantengnya ampun gitu ya. Kita lihat cewek yang cantik, kita cewek pun terkagum-kagum. Pernah itu, Allah kecantiknya mak gitu loh. Ya, nah tapi kebanyakan dari kita apa yang kita lakukan? Wih, ini cantik nih, bajunya bagus nih, kalau ya langsung paham. Oh,
jatuh di neraka. Kayak begitu. Ya. Sedangkan sebagai umat Buddha kita tahu bahwa kita mati lahir, jutaan kali. Makanya hari ini topiknya berlindung supaya apa? Supaya tidak ulang-ulang lagi. Ulang-ulang kalau ada jaminan lahir lagi sebagai manusia lagi gak apa-apa. Makanya tadi kan saya sampaikan kan, mati itu pasti, bangun itu tuh pasti. Jadi jangan bilang bahwa besok tidak bangun lagi ya. Bangun tuh pasti. Bangunnya di mana? Jadi ketahuan ya. Ya, bangun tuh pasti, ya kan? Cuma bangun di mana? Bangun sebagai apa? Bangun sebagai kaki empat yang tadi Jakarta bilang. Pas bangun, nah kawan buntut. Lah, jadi gugup lah. Jadi kucing ya, gitu ya. Jadi kita, kalau kita punya pandangan salah, berarti kita ada dua hal penting: tidak memahami hukum karma dan akibatnya, dan tidak memahami bahwa setelah kematian ada kelahiran. Setiap kelahiran ada kematian. Pernah nggak ketemu orang yang lahir dan mati-mati? Oke, next. Nah, makin lama makin serem, makin lama makin mengkerut dia. Ini 6 paramita. Kemurahan hati. Nah, ini kemurahan hati ya. Kadang-kadang orang berpikir, aku pernah dengar begini, jangan nak berdana aku berkurang. Pernah? Ya, aku sendiri aja kurang, disuruh berdana pula dia. Berdana itu tidak harus besar. Yang penting adalah pada saat berdana itu harus bahagia. Berapa besar pun harus bahagia. Waktu memberi dan waktu akan memberi bahagia, waktu berlangsungnya tetap bahagia, sudah selesainya masih tetap bahagia. Jangan sampai waktu nak ngasih happy-nya di tengah-tengah menggerutu, aku tadi dana besar, itu dana tadi digunakan dengan baik dah yo, jangan-jangan ditilep sama panitia. Hello, ya terkontaminasi. Oke? Nah, mengenai ditilep apa tidak oleh panitia, itu urusan panitia. Biarlah dia yang ngurusin tanggung jawab atas karma dia sendiri. Lah saya berdana, itu karma saya. Nah kalau si panitia nak bilang itu karmanya panitia, udahlah, kenapa pula kita pusing-pusing? Ngurus diri sendiri aja udah repot. Nah ngurusi wong pula, ya ngurusin wong bagus, nanti Jakarta ajak, bukan ajar ya, saya berbagi. Jakarta ajak untuk melihat bagaimana kita untuk bisa menolong diri sendiri dan orang lain. Oke? Terus kemurahan hati ini tidak harus berupa uang ya, bisa berupa ajaran, bisa berupa nasihat ya, bisa berupa waktu, perhatian, dengerin orang tua bicara. Kadang kan kita sering ya, apalagi sibuk ya, ngomongnya pelan, lama, aku lagi sibuk ditunggu. Nah itu kadang-kadang kita suka kurang sabar. Kemurahan hati juga di sana ya. Paramita sila, moralitas disiplin, ya sila-sila yang perlu kita jaga tadi. Tadi kan disebutkan 10 karmanitan ya. Kebalikannya cari tahu ya. Kebalikannya itu karma putihnya. Jangan cuma karma hitamnya yang tahu, harus tahu karma putihnya juga. Karma putihnya ya balikan dari karma hitam itu. Ya, dia punya lawannya gitu. Nah, itu disiplin kita di sila. Kita biasa silanya umum, tapi pada untuk praktisi tertentu silanya nambah. Silanya nambah.
contoh yang paling umum ya, saham itu silanya lebih daripada kita, ya beda. Oke, kesabaran ya, Paramita Santi, kesabaran. Nah, aku ini sudah sabar sebenarnya, cuman karena dia ini, jadi aku kesel gitu. Itu namanya tidak sabar ya. Cuman ngomong ya, aku tuh sebenarnya sudah sabar, cuman karena dia begini, jadi aku ini gitu. Itu ya namanya nggak sabar lah. Ya, namanya sabar tidak menggerutu. Ya, it's okay. Apapun kejadiannya, ingat ini adalah karmaku. Baik buruk ini adalah karmaku. It's okay. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut bagaimana untuk yang sudah kita bikin. Yang belum bikin kan next ke depan kita bisa jaga. Dan lagi kemarin yang sudah dibikin jangan dong. Nah ya, nanti kita bahas ya. Semangat. Nah, kadang-kadang di dalam diri kita itu ada yang judulnya males. Ya, kalau malesnya sudah muncul, dia akan cari 1001 alasan. Aku banyak gawe, aku nah ini dulu, nah itu dulu gitu ya. Nah ini relatif setiap orang beda-beda, ya nggak bisa dipukul rata semangatnya orang itu seperti apa, ya masing-masing sesuaikan dengan kemampuan. Semangat dalam hati ada, tapi badan tidak kuat. Ya, saya ngomong karena saya tahun ini sudah umur 61. Semangat masih tinggi, tapi kadang-kadang badan larang kok. Pulang itu kalau dulu bisa ya semangat tinggi badan mendukung. Sekarang semangat tinggi badan tidak mendukung. Jadi nanti ada ya kebijaksanaan ya, parameter kebijaksanaan. Kita lanjut dulu, semangat sudah, meditasi. Satu kalimat penting, tolong dicatat baik-baik. Kita tidak pernah akan, tidak usah direkam, habis soal. Habis. Thank you. Cantik deh. Boy hari ini bajunya. Orangnya juga. Oke. Catat baik-baik, tidak pernah akan bisa mencapai kebudaan tanpa meditasi. Catat ya. Kalau nanya ngaku itu C, karena CC sama tim membawa kelas meditasi ya. Bukan, kita membawa kelas meditasi karena kita tahu meditasi itu penting banget, membantu kita, menuntun kita untuk mencapai kebebasan, mencapai kebudayaan. Kita lakukan itu karena untuk itu. Tapi sesungguhnya kalau kita tidak bisa menjernihkan batin kita dari kilesan, membebaskan diri kita dari kilesan, balik terus ke samsara, akan begini terus. Oke, itu pun kembali ke samsara kalau terlahir lagi jadi manusia. Kalau banyak kilesannya, jatuh ke alam rendah, panjangkan ceritanya, ya turun gampang, naik susah loh. Ya, oke. Meditasi juga ada tahapannya. Yang penting diniatin untuk berlatih. Ada tahapannya. Sulit nggak? Mau mencapai kebudayaan aja tidak sulit kok. Harus ada tahapan. Ya harus ada tahapannya. Kok bisa datang dari saat ini? Yang kita pikirkan adalah semua untuk kehidupan ini. Itu belum termasuk praktisi dharma. Seorang praktisi dharma, dia sudah mulai memikirkan kehidupan yang akan datang. Kenapa? Karena modalnya ada sekarang. Coba seekor guguk misalnya, dia nggak punya modal untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang.
baca mantra nggak bisa, ya kan? Boro-boro. Dengar dhamma apalagi? Bertemu dengan guru mana yang ngajarin guru? Habis diajarin juga nggak ngerti. Oke, jadi praktisi dharma sesungguhnya adalah orang yang memikirkan kehidupan yang akan datang, mempersiapkannya mulai dari sekarang, dari kelahiran manusia yang sangat beruntung ini. Itu motivasi kecil, ya. Kehidupannya gini deh, aku nih kehidupan ini ya bokeh, contoh ya, sudah kerja keras masih cairin. Oke, lalu apa yang kita renungkan? Berarti saya kurang berdana kan? Nah, mulai dari sekarang sibuk berdana, sana sini berdana. Ya, namanya dana ya terserah ya, besar kecil gitu ya. Sibuk berdana. Kenapa? Nanam karma baik dengan harapan di kehidupan yang akan datang pohonnya berbuah dan lahir kaya. Oke. Tapi itu mau di kehidupan yang akan datang kita lebih baik. Nah, kita lihat. Kalau motivasi sedang ngapain? Kalau motivasi sedang adalah kita dari kehidupan ini ingin kehidupan yang akan datang itu mencapai pembebasan. Tapi masih nibbana pribadi, mencapai pembebasan pribadi untuk diri kita sendiri. Tapi pada saat kita sudah capai motivasi agung, saya merasakan penderitaan dalam kehidupan ini dan semua makhluk ibu-ibu saya. Kenapa disebut ibu-ibu? Kita kan udah lahir ribuan kali, jutaan kali. Saudara-saudari di sini, kita nggak ketemu begini aja loh. Kita tidak ada kata kebetulan dalam kehidupan ini. Kebetulan ketemu. Anda mungkin pernah jadi ibu saya, pernah jadi anak saya, tapi semua makhluk yang welas asih, yang begitu besar, kita akan membantu semua makhluk. Makhluk itu banyak. Dikatakan di suta-suta, makhluk itu tak terbatas, seperti angkasa. Lalu bagaimana caranya kita membantu makhluk yang tak terbatas tersebut? Dengan berjihad, welas asih yang begitu besar untuk menolong makhluk lain. Jonathan, last slide ya. Iya kayaknya. Oke, karena saya yang bikin jadi saya tahu apa berikutnya. Ini adalah penutup dari saya. Sampai Santa Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Intinya adalah, saya rangkum ya, inti sarinya sangat penting. Kenapa kita perlu berlindung? Karena kita tahu bahwa ini adalah samsara. Kita harus punya tekad keluar dari samsara. Harus punya tekad itu. Kalau enggak kita putar-putar terus di sini. Ya. Lalu kita setelah keluar dari samsara, apalagi mengajak makhluk lain kan untuk keluar dari samsara. Makanya kita perlu berlindung. Nah, berlindung ini kita sudah tadi belajar. Triratna ya. Ratna Buddha, Ratna Dhamma, Ratna Sangha. Ya. Kenapa Ratna Buddha sudah kita pelajari? Kita mengikuti sosok yang sudah pengalaman, yang sudah merealisasikan. Ya. Kalau Afri mungkin sering ya, saya bilang free, gak usah repot, just walk the talk. Maksudnya apa? Jangan banyak belajar teori talk. Kamu boleh hafal semua, tapi praktekmu mana? Walk the talk.
pada saat kita sudah belajar harus bisa dipraktekkan. Jangan ngomong doang. Belajar, praktek, belajar, praktek. Tidak paham, punya guru. Oke? Lalu kenapa berlindung? Kita mau keluar dari samsara, ya kan? Tidak tahan melihat penderitaan di samsara ini. Demikian juga dengan makhluk lain, ibu-ibuku yang ingin mengajak mereka keluar dari samsara ini. Satu, dua. Lalu kita bertumpu pada Triratna. Kenapa Triratna? Sudah disebutkan juga kenapa. Ya, kalau dalam Wajrayana yang namanya bertumpu pada guru itu luar biasa, sangat harus sangat baik. Kita tidak melihat sekecil apapun kesalahan guru. Karena apa? Itu datang dari pikiran kita. Jadi kalau kita bilang, guru aku ini marah-marah, guru aku ini galak ya, misalnya gini, itu kenapa? Karena kita punya mimpi. Tapi kalau kita bisa balik pandangan tersebut, guru saya galak, tapi tahu nggak, welas asihnya luar biasa. Kebaikan hatinya luar biasa. Karena kebaikan hati dialah kita belajar. Oke? Ya. Sudah bertumpu, berlindung pada Triratna. Lalu berlindung doang. Apa yang harus dilakukan? Ingat, 10 ketidakbajikan. Cari 10 kebajikannya. Praktek silang. Setelah praktek silang, tambahin 6 paramita. Belajar, renungkan, praktek, belajar lagi, renungkan, praktek, belajar lagi, renungkan, praktek. Terus seperti itu. Sampai apa? Sampai ngelontok. Ya. Sampai benar-benar bahwa kalau mau lihat keburukan orang, ya, orang melakukan sesuatu, misalnya contoh, ini contoh ya, di sini nggak ada semuanya. Kita di sini semuanya orang baik-baik kok ya. Jadi misalnya contoh, kita melihat ada orang melakukan kesalahan mencuri. Ya. Kita lihat, oh, mencuri dia. Lalu kita tidak ngejudge dia. Contoh yang lebih ekstrim deh, sendal kita hilang, ditukar wong. Pikiran apa yang muncul? Orang itu pasti kepingin banget sendalku. Dia pengen banget, dia nggak bisa beli, dia ambil punyaku. Gak apa-apa, saya berdana. Ikhlaskan, gak apa-apa. Punya duit, besok beli lagi. Oh, modelnya sudah lewat, kayak ada model baru. Ayo, happy nggak? Lebih happy kan? Ya. Daripada aku punya sendal yang sudah aku pakai 5 tahun, mau dikasih orang juga nggak tahu mau kasih siapa, ya kan? Sendal bekas, ya toh? Ada yang ambil, ya sudah nggak apa-apa. Semoga dia berbahagia. Siapa yang terima karma baiknya? Kita. Dari mana? Cuma dari pikiran. Tahu nggak kalau kita bisa menjaga pikirannya, jauh lebih happy. Kalau kita melakukan sila, kita melakukan 6 paramita itu ya, kagak ada yang namanya nggak happy. Happy terus. Disakiti wong happy. Kenapa? Satu, karena buruk gua selesai. Seneng dong. Ada 2 kantong. Satu kantong karma baik, satu kantong karma buruk. Kalau yang karma baik kan kita mau nanam terus. Kalau bisa karma baiknya ada. Misalnya contoh, ini guyonan ya. Aku nggak usah hidup kaya, tapi mau makan ada, mau beli apa ada, mau jalan-jalan ada, punya teman-teman yang baik, karma baik bukan? Tapi itu tidak semua datang begitu saja. Semua itu butuh bibit, penanaman. Kalau nggak ada bibitnya, kapan panennya? Oh, nggak ada bibit kok.
Demikian juga karma buruk. Banyak-banyak berbuat karma buruk, alhasil ketemu ini mentok, ketemu itu mentok, ketemu teman nyebelin kita. Nah, supaya tidak terus dalam lingkaran hamster, ya, kita harus keluar kan? Keluar dari sana, itulah mencapai pembebasan. Monggo silakan dipilih sesuai dengan motivasi masing-masing. Tentu yang terbaik adalah motivasi Agung. Tapi punya nggak modal segitu? Nggak semua orang punya modal cukup.